Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk hari ini kita akan belajar variasi gerak dasar lompat. Nah, nanti selanjutnya Bapak akan buatkan PowerPoint. Silakan anak-anak lihat atau tonton videonya, dan nanti setelah ditonton anak-anak mungkin ada yang kurang jelas, kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan. Nah, materi kita adalah variasi gerak lompat, yaitu lompat jauh. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya Bapak akan putarkan video dengan PowerPoint. Nah, silakan diikuti ya. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Baik, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi PJOK untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, kita akan ke pembelajaran 3, subtema 3, yaitu variasi gerak dasar lompat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar lompat jauh. Nah, apa itu lompat jauh? Nah, apa itu lompat jauh? Lompat jauh adalah gerakan melompat di atas papan tolakan untuk menghasilkan lompatan yang terjauh. Nah, itu pengertian lompat jauh. Nah, selanjutnya ada beberapa gaya yang digunakan dalam lompat jauh, yaitu yang pertama adalah gaya jongkok, yang kedua gaya berjalan di udara, dan yang ketiga adalah gaya menggantung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari masing-masing gaya tersebut. Yang pertama, gaya jongkok. Gaya ini merupakan gaya lompat jauh tertua. Gaya jongkok mudah dilakukan karena pelompat atau jumper hanya harus menekuk kedua kaki, mirip seperti posisi jongkok ketika melayang di udara. Yang kedua, gaya berjalan di udara. Gaya berjalan di udara atau walking in the air adalah gaya terpopuler pada pelompat jauh profesional. Nah, karena gaya ini sangat efektif untuk menghasilkan lompatan terjauh kalau dibandingkan dengan gaya lompat jauh yang lain. Teknik lompat jauh berjalan di udara itu dimulai dari saat kaki tumpu itu sudah melakukan tolakan pada papan tumpu. Nah, ketika tubuh melayang di udara, lakukan gerakan seperti melangkahkan kaki atau seperti anak-anak itu sedang berjalan. Nah, sehingga nanti kelihatan gaya berjalan di udara. Yang ketiga, gaya menggantung atau snapper. Teknik lompat jauh menggantung adalah teknik di mana ketika tubuh melayang, posisi dada itu dibusungkan ke depan
kedua tangan diangkat ke atas, sedangkan kedua kaki ditekuk ke belakang. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat tubuh selama mungkin berada di udara. Nah, selanjutnya akan tampilkan gambar masing-masing gaya. Yang pertama, gaya jongkok. Nah, ini ketika kaki sudah ditolakkan, kemudian badan sudah melayang. Nah, ini kedua kaki ditekuk sehingga seperti posisi jongkok. Nah, selanjutnya dilakukan gerakan mendarat. Nah, itu untuk gaya jongkok. Selanjutnya, yang kedua, gaya berjalan di udara, atau istilah asingnya walking in the air. Nah, seperti digambar, setelah melakukan tolakan pada papan tumpu, itu si pelompat akan melakukan gerakan melayang. Nah, saat melayang itu posisi kaki dilangkahkan atau seperti berjalan. Kemudian tangan diangkat ke atas, kemudian ditarik ke belakang, dan kemudian terakhir adalah pendaratan. Nah, ini posisi mendarat. Itu mendarat harus kedua kaki digunakan untuk mendarat. Selanjutnya adalah yang terakhir, gaya menggantung atau gaya sniper. Nah, setelah kaki ditolakkan, badan akan melambung dan melayang. Nah, saat di udara itu posisi badan yang pertama, dada itu harus dibusungkan ke depan, kemudian tangan dibawa ke atas, kemudian ditarik ke belakang. Posisi kaki, kedua kaki ditekuknya ke belakang. Nah, selanjutnya melakukan pendaratan. Nah, seperti ini. Ingat, mendaratnya dengan dua kaki untuk menghindari cedera. Nah, itu gambar dari lompat jauh, gaya jongkok, berjalan di udara, dan gaya menggantung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian teknik dasar untuk lompat jauh. Nah, apa saja rangkaian yang perlu diperhatikan dalam lompat jauh ini? Itu ada 4 teknik-teknik dasar yang harus dikuasai, dipelajari untuk bisa melakukan gerakan lompat jauh. Nah, yang pertama adalah teknik awalan. Yang kedua, teknik tumpuan. Yang ketiga, teknik melayang. Dan yang terakhir, teknik mendarat. Nah, ini gambar rangkaian lompat jauh. Dari awalan, berlari, kemudian menuju papan tumpu. Setelah di papan tumpu, salah satu kaki ditolakkan, bertumpu dan ditolakkan, sehingga badan menjadi melayang ke udara. Ya, semakin lama di udara, nanti hasilnya semakin bagus. Nah, setelah gerakan melayang, ada yang terakhir adalah rangkaiannya mendarat. Nah, mendarat ini untuk memperhatikan, mendarat harus dengan dua kaki. Nah, teknik awalan. Nah, teknik awalan di sini adalah pelompat atau jumper itu melakukan ancang-ancang
sekitar 20-30 meter dari garis lompat atau garis pada papan tumpu. Nah, kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan larinya. Nah, pelompat juga harus bisa mengendalikan kecepatan larinya, terutama di jarak 3 atau 5 meter sebelum garis lompat atau papan tumpu. Dan selanjutnya mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari atau awalan menuju ke tolakan atau tumpuan. Nah, selanjutnya teknik tolakan. Nah, tolakan di sini adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat atau di papan tumpu untuk mengangkat tubuh ke atas sehingga nanti bisa melayang di udara sebelum melakukan pendaratan. Nah, ketika melakukan tolakan, kaki ini harus sedikit dibengkokkan dan ditapakkan, kemudian tungkai kaki diluruskan. Nah, gerakan tolakan ini memerlukan kekuatan, terutama di bagian kaki, dan kecepatan dan konsentrasi. Nah, konsentrasi sini bertujuan untuk kaki ini supaya tidak melewati batas garis lompat atau tidak melewati papan tumpu. Nah, kalau lewat itu dianggap dis. Selanjutnya melayang. Pada teknik melayang, ini gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang. Nah, itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan. Nah, selain itu, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan ketika tubuh pelompat itu berada di posisi melayang. Itu diantaranya yang pertama menjaga keseimbangan badan. Nah, keseimbangan badan ini perlu dilakukan supaya nanti bisa menghasilkan lompatan yang lebih jauh. Yang kedua, berusaha melayang di udara selama mungkin. Nah, saat melayang itu diusahakan melayang melambung, melayang dan lebih lama. Semakin lama di udara itu lompatan akan menjadi lebih jauh. Yang ketiga, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Nah, untuk pendaratan ini dilakukan harus dengan dua kaki supaya tidak mengalami cedera. Nah, seandainya kalau satu kaki digunakan untuk mendarat, itu bisa nanti keseleo, bahkan menjadi bisa patah karena beban berat badan akan menjadi lebih berat pada saat mendarat. Nah, yang keempat, teknik mendarat. Pendaratan dilakukan itu dengan cara pertama itu kepala ditundukkan, kemudian tangan diayun, kemudian menggerakkan pinggang ke arah depan. Nah, itu maksudnya mengarahkan pinggang ke arah depan itu biasanya kalau mendarat itu keseimbangan agak sulit dijaga sehingga badan bisa terjatuh. Nah, pada saat mendarat itu usahakan kalau badan menjatuh, jatuhkan ke depan, jangan ke samping, jangan ke belakang, karena yang dipakai ukuran itu adalah yang terakhir mendarat. Misalnya kaki sudah mendarat kemudian jatuh, tangan ke belakang, nah itu tangan itu yang akan diukur sehingga merugikan bagi si pelompat. Nah, itu tolong diperhatikan dan
sehingga nanti pada praktek tidak mengalami hal seperti itu. Nah, kemudian juga ada 4 untuk mengasah keempat teknik itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu menentukan jarak ancang-ancang seperti yang tepat. Nah, maksudnya supaya lompatannya bagus dan jauh itu perlu ancang-ancang yang bagus juga, yang tepat. Kemudian yang kedua menentukan irama lari awalan. Nah, itu dari awalan itu harus sudah bagus. Kemudian lari dan menuju ke papan tumpu, melakukan tolakan. Nah, semakin bagus awalannya nanti hasilnya juga semakin bagus. Yang ketiga mengasah dan mencoba dan berlatih kontinu untuk berbagai teknik tolakan, teknik melayang dan juga teknik mendaratan. Nah, semakin tekun kita berlatih, nanti hasilnya semakin bagus. Nah, itu materi untuk kali ini. Nanti anak-anak bisa praktek setelah pandemi berlalu dan sekolah sudah normal kembali, atau untuk saat ini kalian bisa berlatih di tempat yang aman, itu di bak lompat dengan teman mungkin, sehingga nanti apa kendalanya bisa kita atasi bersama. Dan demikian materi kali ini. Tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.